Juno kepada pemerintah Amerika. Karena jika kerjasama antara Cadiz Group dengan Rusia diketahui oleh Amerika, sudah dipastikan jika itu adalah sebuah pengkhianatan negara dan Juno pasti akan tamat. Find her weak spot. Kembali ke David. Saat itu, David menerima telepon dari Juno yang menginginkan sebuah pertukaran. Ia akan membebaskan keluarga David termasuk Rebecca. Namun ia meminta Oliver secepatnya dikembalikan. Hal itu sangat membuat David dilema. Namun Rebecca memperingatinya jika Juno bukanlah tipe orang yang menepati janji. Karena menurutnya setelah Oliver mereka serahkan, Juno pasti akan mengirimkan pasukannya untuk menghabisi David. Rebecca juga memberitahu David jika Oliver mengetahui rahasia tentang kesepakatan yang dijalin antara Juno dengan Kraskov atau si mafia Rusia. Dan mereka bisa menggali informasi itu dari Oliver. Setelah mereka berhasil mendapatkan informasi itu, mereka bisa menemui Dawson. Dan itu adalah jalan satu-satunya untuk mereka bisa melawan Juno. Karena menurutnya kabur ke luar negeri tak akan menghentikan Juno. Dan kini waktunya mereka untuk melawan. Tak buang-buang waktu, David bersama Rebecca langsung menemui Oliver yang kini sedang menjadi tawanan mereka. Walaupun Oliver bisa dikatakan cupu dalam berkelahi, namun Oliver sangat suhu dalam permainan psikolog. Alih-alih bisa menggali rahasia, Rebecca malah dipermainkan oleh Oliver, sehingga membuat David menyuruh Rebecca untuk segera keluar. David yang sadar jika Oliver sangat pintar dalam perang psikolog lantas menyerang kelemahannya dengan mengedit telepon Juno yang mengatakan jika Juno tak ada pikiran untuk menukarkan Oliver. Sebaliknya, Juno tak peduli dan yang ia inginkan David dan juga Rebecca bisa kembali bersama Juno untuk membesarkan Cadiz Group. Mendengar editan telepon itu, seketika Oliver pun percaya. Ia bahkan merasa muak kepada sang ibu. Dan pada akhirnya Oliver pun mengatakan rahasia kesepakatan antara Juno dan mafia Rusia. Oliver berkata jika Amerika dan Ukraina telah menyusun sebuah rencana untuk melawan Rusia. Namun Juno membocorkan strategi itu ke pihak intelijen Rusia melalui Karaskov. Dan Karaskov atau si mafia Rusia adalah pelantara Juno untuk bisa menjual informasi itu ke intelijen Rusia dengan harga yang sangat fantastis. Akan tetapi di akhir pembicaraan Oliver berkata jika ia hanya mengetahuinya namun tidak memiliki buktinya. Karena semua bukti dipegang oleh Karaskov, sementara Karaskov telah dihabisi oleh Rebecca. Sucking our mom's tit. I remember when you were a boy. No trade. Rebecca yang mendengar hal itu seketika lemas. Semua harapan seketika sirna. Dan kini jalan satu-satunya untuk mereka hanyalah kabur ke luar negeri. Namun dengan pengalamannya, David mempunyai rencana lain. Ia bahkan langsung menitipkan Eunha dan Minhe kepada mertuanya dan membawa Rebecca kembali ke kota Seoul untuk melawan Cadiz Group dan juga Juno. Setibanya di kota Seoul, mereka langsung memulai langkah pertamanya. David langsung mengawasi Dawson dan menyuruh Rebecca untuk mengikuti asistennya yang saat itu sedang menelpon. Rebecca sengaja mendabrakkan diri sehingga David bisa dengan mudah menyalin semua informasi tentang Dawson yang ada pada isi ponsel si asisten. Hal itu menjadi modal utama untuk David bisa menjalankan rencananya. Namun sebelum mereka bertindak lebih jauh, David kembali menanyakan keseriusan Rebecca untuk melawan Juno. David sadar jika Rebecca adalah senjata paling utama yang bisa ia todongkan kepada Juno.
Namun David tak ingin Rebecca celaka. Maka dari itu David pun menyuruh Rebecca untuk tidak terlibat dalam rencananya kali ini. Mendengar hal itu, Rebecca pun menjawab keraguan David dengan mengatakan jika semenjak David dikabarkan meninggal, setiap hari ia selalu mengharapkan kehadiran ayahnya kembali. Ia tahu jika Rebecca dibesarkan oleh Juno, namun ia tumbuh bukan dengan dasar cinta, melainkan ambisi dan arogansi Juno untuk memperkaya diri. Ia dididik layaknya anjing peliharaan oleh Juno. Dan kini setelah ada kesempatan, tak ada alasan lagi untuk anjing itu tidak menggigit majikan